Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini jumpa lagi dengan kami IGTI, Ikatan Guru Tunanetra Inklusif, tempat bernaungnya para guru dengan disabilitas netra, namun bertugas atau mengajar di lingkungan yang bukan lingkungan khusus atau lingkungan disabilitas. Jadi IGTI ini tempat bergabungnya para guru dengan disabilitas netra, tetapi mengajar di sekolah umum atau sekolah inklusif. Perkenalkan saya dalam hal ini sebagai Master of Ceremony, pembawa acara, Siswa Hadi Purnomo, dan saat ini sedang bertugas di SD Negeri 14 Gresik, Jawa Timur. Malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara nonton bareng film Sejauh Ku Melangkah dan talk show bersama narasumber yang dalam hal ini adalah sutradara film Sejauh Ku Melangkah dan juga praktisi pendidikan yang juga penyandang disabilitas netra. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perlu saya bacakan aturan main atau peraturan dalam mengikuti acara pada malam hari ini, yakni pertama, tidak diperkenankan mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, mulai dari pembukaan sampai dengan nanti host mempersilakan untuk membuka mikrofonnya. Yang kedua, tidak melakukan raise hand sebelum dipersilakan host. Yang ketiga, tidak diizinkan merekam dalam bentuk apapun. Jadi, terutama pada saat pemutaran film. Jadi saya ulang, pada saat pemutaran film, tidak diizinkan merekam dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga, dimohon peserta untuk mengaktifkan kamera pada saat pengambilan atau sesi pengambilan foto. Baik Bapak Ibu sekalian, agar acara demi acara ini nanti akan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, marilah kita buka dengan berdoa dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita ikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars IGTI dan lagu Hari Merdeka. Dimohon kepada yang bertugas dipersilakan. Indonesia, kebangsaan
Hadir dalam dunia profesi, bulatkan tekad semangat mengabdi, dengan penuh dedikasi diri, untuk mendidik generasi negeri. Dalam ikatan guru tunanetra inklusif, kami tingkatkan profesionalitas, inklusivitas dan kesetaraan menjadi nilai tujuan utama. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah, wujudkan pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama, kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Dalam ikatan guru tunanetra inklusif, kami tingkatkan profesionalitas, inklusif, edukatif, progresif, menjadi pedoman kita bersama. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah, wujudkan pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama, kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah, wujudkan pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama, kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Maju pasti kita mampu.
Terima kasih telah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars IGTI, dan Hari Merdeka. Oh ya, saya ucapkan selamat malam, selamat datang kepada Mbak Uju Agustin, sang sutradara dan produser film Sejauhku Melangkah. Selamat pagi ya di Amerika. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum melangkah pada mata acara berikutnya, eh, bahwa acara ini memang untuk memperingati ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Ikatan Guru Tunanetra Inklusif IGTI. Beliau adalah seorang guru penyandang disabilitas juga dan bertugas di SMA Negeri 1 Gunung Halu, Bandung Barat, Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Alam Rahmanda, SIP, waktu dan layar dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sis. Jelas suara saya? Jelas, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul ya, pada hari ini dalam kegiatan nonton bareng, ya, dan Talk show. Talk show ya. Dalam kegiatan nonton bareng dan talk show bersama IGTI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Baik yang saya hormati Ketua Jajaran Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Kehormatan Ikatan Guru Tunanetra Inklusif, dan juga yang saya hormati narasumber kita pada hari ini ya. Yang pertama ada Mbak Uju Agustin selaku sutradara film Sejauhku Melangkah ya. Dan juga yang kedua ada Mas Fidi Andri Rukmana selaku praktisi pendidikan inklusif. Saya ucapkan selamat datang ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di sini. Dan juga yang tidak kalah saya hormati ya, seluruh penonton ya, dan audiens baik dari anggota IGTI maupun non-IGTI, baik dari kalangan disabilitas maupun non-disabilitas, para penggiat inklusivitas. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam kegiatan inklusivitas hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kegiatan nonton bareng dan talk show bersama IGTI ini ya, yang kaitannya dengan film Sejauhku Melangkah yang sangat inklusif ini, ya, diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan gitu ya, tentu tidak akan lepas dari kata atau bahasa merdeka lahir dan batin. Nah, tentunya kemerdekaan dalam inklusivitas itu juga merupakan bagian dari kemerdekaan lahir dan batin. Yang kami rasa sampai saat ini hal itu belum terwujud. Sehingga ya, kami ya yang merupakan bagian dari disabilitas ya, pegiat inklusivitas, sampai detik ini masih terus memperjuangkan dan mensosialisasikan inklusivitas di tengah-tengah masyarakat kita.
Ya, sampai kapan kita akan berjuang? Ya tentunya sampai inklusivitas itu merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah itu baru yang namanya merdeka dalam inklusivitas. Nah tentunya di dalam menyelenggarakan kegiatan inklusivitas juga ada banyak harapan ya gitu ya. Tentu harapan yang pertama tentunya ini terkhusus buat teman-teman disabilitas, ya semoga dengan kegiatan ini bisa memberikan inspirasi gitu ya, lebih bisa berkarya lagi di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan di tengah-tengah masyarakat bahwa kita ini mampu, kita ini sanggup, kan begitu ya. Lalu juga yang kedua, harapannya bagi halayak ramai atau halayak umum, ya mudah-mudahan setelah kegiatan ini juga bisa merubah pola pikirnya, cara pandang, dan juga persepsi ya, perspektif tentang keberadaan disabilitas itu sendiri. Nah, seperti itulah harapan-harapan ketika kita dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan inklusivitas. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nanti ya setelah kita nonton bareng gitu ya, jangan lupa bahwa setelah nonton bareng itu nanti ada talk show Bapak dan Ibu. Ya. Ada talk show, nah di mana talk show ini nanti akan mengupas lebih dalam lagi ya terkait dengan film Sejauh Ku Melangkah, karya Mbak Ucu Agustin. Nah, ini akan langsung dengan sutradaranya langsung ya. Kita akan berdiskusi gitu. Dan nanti juga ada Mas Pidi ya, selaku juga praktisi pendidikan yang nanti akan juga ikut mengulas ya tentang film ini. Jadi diharapkan semuanya stay tune terus sampai akhir kegiatan ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat, wawasannya bertambah gitu ya. Dan juga ada door prize nanti di akhir kegiatan. Mudah-mudahan beruntung bagi Bapak dan Ibu semua ya. Poinnya stay tune terus sampai akhir kegiatan. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu ya sekedar sambutan dari saya ya, selaku Ketua Dewan Pengurus. Akhir kata dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan nonton bareng dan talk show ya, bersama IGTI, film Sejauh Ku Melangkah with audio description, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, resmi saya buka. Salam inklusif, edukatif, progresif, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alam Rahmanda SIP, Ketua Dewan Pengurus Ikatan Guru Tunanetra Inklusif yang memiliki visi terwujudnya inklusivitas dalam dunia pendidikan. Nah, ini visi IGTI. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang berbahagia pada malam hari ini, sebelum kita menonton bersama-sama film yang dengan audio deskripsi, terlebih dahulu kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin atau dibacakan oleh Ibu Tri Purwanti, SPDI, di mana beliau ini adalah seorang guru dengan disabilitas netra yang bertugas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Di MIN itu setara dengan sekolah dasar atau SD. Kepada yang terhormat Ibu Tri Purwanti SPDI, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Pak Sis. Apakah suara saya dengar? Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafihi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa andimi bisultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami yang berkumpul di Zoom meeting ini senantiasa bermunajat kepadamu.
Ya Allah yang Maha Mulia, kami menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai bentuk rasa syukur kepada Engkau yang telah memberikan kenikmatan kepada kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kelancaran pada kegiatan nonton bareng ini dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-79 ini. Sebagai bentuk ikhtiar kami, berjuang bersama IGTI dalam rangka mewujudkan masyarakat yang inklusif. Ya Allah yang Maha Benar, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami kemudahan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan berilah kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa keluarga kami, saudara-saudara Muslim kami, dan para pemimpin kami. Bimbinglah kami selalu, hingga kami bisa masuk ke jannah-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Perwanti dari Bantul Jogja yang telah menyampaikan doa-doanya. Dan teman-teman sekalian, para penonton, para peserta, saatnya kita mengambil foto bersama. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita dokumentasikan dulu karena pada malam hari ini narasumber kita Mbak Ucu Agustin yang berada di benua Amerika sana sudah bersama kita, dan juga Bapak Vidi Andri Rukmana. Beliau adalah Ketua Dewan Penasihat IGTI. Silakan Mas Abdi dan Mbak Hanin ya, untuk mengabadikan. Bisa diarahkan barangkali. Gimana Mas Abdi? Oke, cukup Pak Sis. Oh cukup, oke. Terima Mungkin kasih. mungkin ada beberapa yang nggak mau ini. Oh nggak mau foto, Nggak nggak mau apa-apa. on kamera. Lanjut Ya Pak boleh Is. jadi nanti barangkali nyari tombol on cam-nya belum ketemu, mungkin di akhir sesi nanti kita ambil foto lagi, barangkali sudah bisa on semua. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, para penonton yang berbahagia dan yang sangat saya hormati, saatnya kita nonton bareng. Saatnya kita menikmati. Terima kasih, kita berikan aplaus dulu untuk film Sejauh Ku Melangkah, karya Ucu Agustin. Dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru dan para pemerhati penyandang disabilitas, saatnya kita mengikuti talk show bersama dua narasumber kita yang hebat, yakni Mbak Ucu Agustin, sang sutradara film ini, dan Bapak Vidi Andri Rukmana, seorang praktisi di bidang pendidikan. Dan talk show kali ini akan dipandu oleh Mbak Diah Witasoka. Beliau adalah seorang guru tunanetra yang mengajar di Madrasah Alia Negeri 1 Banyuasin, Sumatera Selatan. Mbak Diah, selamat malam. Selamat malam, suara saya terdengar? Oke, bagus sekali Mbak Diah.
Oke, udah siap Oke, pemandu talk show-nya Mbak Dia? insya Allah siap. Oke, silakan semuanya di-handle dan saya istirahat dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sis yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sesi kali ini, saya, Diah Witasoka, akan mendampingi acara pada malam hari ini, yaitu talk show dan nonton bareng film Sejauhku Melangkah. Film dokumenter yang aksesibel bagi disabilitas, salah satunya disabilitas netra. Film ini juga pernah meraih penghargaan Piala Citra dalam kategori dokumenter pendek pada Festival Film Indonesia pada tahun 2019. Untuk itu kami telah menghadirkan dua narasumber hebat kita yang alhamdulillah pada saat ini telah hadir di antara kita. Namun sebelum saya menyapa kedua narasumber kita, izinkan saya untuk menyapa para audiens semuanya yang telah hadir dan tetap stay tune yang tadi kata Ketua IGTI berada di dalam ruang Zoom ini. Apa kabar semuanya? Oke, semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baik, kita mulai saja nih menyapa dua narasumber kita. Yang pertama saya akan menghadirkan dulu narasumber pertama kita, yaitu Mbak Ucu Agustin, seorang wartawan, penulis sekaligus sutradara film Sejauhku Melangkah, dan perlu saya informasikan juga, film ini juga pernah meraih penghargaan pada kompetisi IF dan Pitch Southeast Asia yang diselenggarakan oleh Tri Rebecca Film Institute pada tahun 2018. Kepada Mbak Ucu, bisa mendengar suara saya? Selamat pagi di sana. Selamat malam Mbak Dia. Selamat malam Malam. semuanya. Baik, salam kenal untuk Mbak Ucu ya. Saya sapa kembali untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Vidi Andri Rukmana, seorang praktisi pendidikan, aktivis disabilitas, dan sekaligus penulis yang juga menghasilkan karya yang salah satu karyanya adalah Ketika Asa dan Cinta Saling Memberi Makna pada tahun 2021. Kepada Mas Vidi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Dia. Oke, terima kasih. Wah, saya agak gugup ya. Dua orang hebat ini benar-benar luar biasa. Baiklah, di sini saya akan sedikit berbincang-bincang kepada dua narasumber terkait dengan film Sejauhku Melangkah ya, yaitu How Far I Will Go kalau dalam bahasa Inggrisnya. Film ini nih, ketika saya menonton pertama kali benar-benar sangat unik ya, karena film dokumenter yang memiliki audio description ya. Ada narasi ketika para pelaku atau aktrisnya, dua remaja putri disabilitas netra, yaitu Salsa dan Andrea. Di sini kita mendengarkan narasi, disajikan narasi sehingga untuk disabilitas netra ini benar-benar sangat enak untuk dinikmati gitu ya. Ini Mbak Ucu, kalau saya tuh penasaran banget, bagaimana sih, apa sih yang melatar belakangi film ini untuk dibuat sehingga kepikiran nih film yang akses untuk kami para disabilitas netra. Mungkin itu bisa dibahas untuk pertama kali untuk Mbak Ucu, silakan. Makasih Mbak Dia, teman-teman di Persatuan Guru Tunanetra seluruh Indonesia, dan juga Mas Vidi, Mas Rafiq yang aktif mengundang, terus berkomunikasi dengan saya untuk kesempatan ini. Terima kasih sekali. Sebenarnya awal dari ide bikin film Sejauhku Melangkah lebih karena saya ketemu sama Dea waktu saya tinggal di Washington DC. Terus kebetulan tahun 2013 saya sudah pernah juga berinteraksi dengan teman-teman di komunitas tunanetra karena waktu itu bikin film pendek juga. Jadi saya kurang lebih sudah tahulah bagaimana kehidupan teman-teman yang dengan disabilitas netra ini.
Nah, sepertinya apa namanya? Saya kan gimana ya? Ketika ketemu Dea sangat tertarik dengan Dea karena saya kayak menemukan sesuatu yang udah saya tahu gitu. Nah, mamahnya Dea melihat, loh, ini orang Indonesia gitu yang tertarik dan ngomong banyak tentang tunanetra, itu terutama ngobrol dengan anak saya, itu jarang, dia bilang kayak begitu. Nah, terus saya kasih lihat film saya yang sebelumnya, dan saya bilang masih kurang banget kalau referensi audiovisual yang terkait isu disabilitas di Indonesia gitu. Terus saya bilang, kalau dia mau cerita hidupnya, boleh kita pinjam nih untuk orang lain juga bisa lihat. Saya tertarik untuk bikin gitu. Ya udah, terus ternyata dia cerita kalau dia juga punya teman di Indonesia. Oh ya udah, terus tanya ke temannya gitu, gimana kalau misalnya interaksi kalian direkam atau kita akan bikin, kalau jadi, karena waktu saya bingung ya tentang pendanaan, kita akan bikin film gitu, karena sangat jarang saya bilang dari tahun 2013 sampai dengan 2017 akhir itu saya ketemu Dea gitu, kok saya nggak ngelihat. Nah, itu ada beberapa, tapi itu tidak apa ya, tidak orang lain gitu tidak lihat kecuali di komunitas sendiri. Karena kan teman-teman di komunitas disabilitas netra kan membutuhkan kalau ada informasi kan cepat gitu bergulirnya. Kok saya nggak melihat ada lagi gitu. Terus mereka bilang, oh ya udah yuk yuk gitu. Nggak apa-apa, hidup kami boleh gitu diikuti untuk diceritakan kepada orang-orang lain gitu. Dia tuh sadar kalau misalnya saya bilang nanti siapa tahu this is bigger than life gitu. Maksudnya tuh walaupun sebentar, walaupun sedikit gitu, apa yang bisa kamu share melalui cerita kamu, melalui cerita Salsa, bisa jadi itu bisa membantu orang-orang disabilitas netra untuk memahami apa namanya kehidupan yang berbeda di tempat lain dan juga bisa ngebantu non disabilitas untuk bisa lebih paham tentang gimana sih strugglingnya kalian gitu terus ya, ya udah begitu. Oke, Nah, baik. Ya, ya. Berarti memang film ini dari ketertarikan Mbak Uci sendiri melihat dua pribadi gini ya, dua pribadi Salsa dan Dea, sehingga dibuat dua dua kayak komparasi ya sebenarnya kehidupan disabilitas netra di Indonesia dan satunya ada di Amerika gitu ya. Berarti kan sebenarnya sih bukan komparasi ya, karena saya tuh bukan komparasi sebenarnya, lebih ke ya, persahabatan. Karena oh kan lebih ke maksudnya tuh, persahabatan. kalau kita terus membanding-bandingkan hidup kan nggak fair. Jadi Oke. kalau teman-teman bisa melihat gitu, persahabatan kan sangat universal ya. Orang eh, disabilitas, non disabilitas memiliki sahabat gitu. Bahwasannya kehidupannya beda-beda gitu, kita semua tahu memang di dalam hidup itu terjadi, maksudnya tuh banyak sistem yang membuatnya menjadi berkelas-kelas gitu. Tapi lebih ke persahabatan sih. Mm-mm. Oh, berarti lebih menitik beratkan pada nilai persahabatan mereka walaupun mereka terpisah benua dan samudra, mereka tetap terhubung dengan satu mimpi gitu ya, untuk menjadi Ya, mandiri gitu ya. Oke, betul. baik. Filmnya benar-benar buat saya apa ya? Bagus, bagus banget karena memang mungkin cuma rutinitas sebenarnya aktivitas biasa untuk disabilitas Mm-mm. disabilitas netra, tapi yang membuat uniknya kita di persahabatannya terus dua dua benua yang berbeda dengan karakter yang berbeda, tapi mereka punya satu mimpi gitu ya. Ya baik. Sebelumnya tadi saya juga akan membahas juga sama Mas Vidi. Mas Vidi coba tadi sudah nonton bareng nih filmnya gitu ya. Apa sih perasaan Mas Vidi terlihat ketika melihat film ini ada nggak sih nampak nampak apa ya nampak jelas karena perjuangannya juga pasti beda-beda tipis dengan perjuangan Mas Vidi ketika sudah sampai di titik ini, ketika perjuangan Mbak Salsa dalam film itu atau bagaimana menurut Mas Vidi? Baik, terima kasih. Bismillah. Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang berada di Indonesia dan selamat pagi untuk Mbak Ucu yang ada di Amerika Serikat. Dan juga salam IGTI, inklusif, edukatif, dan progresif untuk sahabat-sahabat IGTI semuanya. Terima kasih Mbak Diah atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan tersebut menurut saya sangat menggelitik ya. Ketika saya
notabene seorang tunanetra melihat film ini itu menurut saya masih sekelumit atau sebagian kecil dari perjalanan hidup saya atau perjalanan hidup teman-teman tunanetra. Karena segmen yang diambil dari film ini adalah segmen masalah pendidikan, khususnya pendidikan inklusi ya. Namun ketika berbicara inklusi, sebetulnya disabilitas dengan apa namanya aspek inklusivitas itu sebetulnya akan melekat mulai dari lahir sampai dengan meninggal gitu kan ya. Kenapa? Karena inklusivitas tidak hanya di sekolahan, inklusivitas tidak hanya dalam dunia pendidikan. Jadi kalau film ini sudah bercerita tentang pendidikan, sebetulnya masih banyak yang harus dikuak masalah inklusivitas dalam aspek-aspek lain. Seperti aspek bagaimana ketika dia bekerja, bagaimana ketika dia menjalani kehidupannya dalam sehari-hari lebih mendalam lagi. Oleh karenanya ketika saya mendengarkan film ini tertarik sebetulnya film ini kami harapkan atau saya harapkan ada lanjutannya gitu Mbak Wita. Kenapa? Karena dalam film ini yang dibahas hanya satu segmen, yaitu segmen ketika persekolahan atau dalam pendidikan sekolah inklusi. Karena saya sendiri mengalami ketika nanti dia sudah keluar dari sekolah inklusi, terjun ke masyarakat, mulai berkenalan dengan dunia kerja, itu tantangan yang akan muncul sangat berbeda jauh, sangat sangat complicated gitu kan ya. Ya contohnya adalah teman-teman di IGTI ini, sebetulnya IGTI ini terbentuk kan dari keresahan permasalahan inklusivitas, namun di tataran tertentu ya, khususnya di tataran guru ya. Teman-teman kenapa membentuk IGTI yang dimotori oleh Mas Bima, saya, Mas Alam dan lain sebagainya itu kenapa? Karena memang muncul tantangan-tantangan tersendiri bagi kami yang notabene guru ya. Ketika terjun dalam dunia kerja, nanti kita akan bersinggungan dengan masyarakat. Bagaimana ketika masyarakat itu bertemu dengan kita yang notabene tunanetra gitu kan. Itu kan muncul banyak masalah-masalah dan itu sempat kita diskusikan panjang, sempat kita obrolkan panjang bagaimana ketika ternyata yang katanya pemerintah memiliki berbagai macam peraturan, berpuluh-puluh dimulai dari undang-undang, PP, kemudian perda dan lain sebagainya. Namun ternyata masih belum bisa menjawab permasalahan inklusivitas yang dihadapi oleh teman-teman tunanetra. Contoh konkretnya adalah ketika seorang tunanetra terjun di lapangan, yang notabene guru ya, yang saya ceritakan di sini adalah tunanetra yang notabene guru, karena kita sempat diskusi banyak. Di situ nanti akan muncul ternyata seakan-akan asal si pemerintah menempatkan si tunanetra. Bagaimana tidak ada pengkajian dalam penempatan si tunanetra ketika dia bekerja sebagai ASN misalkan, sebagai guru ASN misalkan. Bagaimana dia ditempatkan di pelosok dan bagaimana ternyata dia di situ tidak bisa mandiri, untuk berjalan ke sekolah saja susah karena dia untuk menuju ke sekolahannya harus bersimpangan dengan binatang-binatang ternak gitu ya. Bahkan dalam cerita teman-teman itu kadang-kadang belum juga masuk kelas itu sudah menginjak kotoran sapi ya gitu. Itu real terjadi gitu Mbak Wita, dan masih banyak lagi sebetulnya gitu. Baik, berarti menurut Mas Fidi ini filmnya memang menjadi langkah awal ya. Satu sisi Mbak Ucu juga memberikan nilai persahabatan, tapi satu sisi kita juga berharap film ini juga memberikan efek yang berbeda ketika film ini juga dikaji lebih dalam, lebih dieksplor gitu ya. Karena ini memang baru sebagian, karena masih bentuknya dokumenter pendek ya, film dokumenter gitu ya. Kembali lagi ke Mbak Ucu nih. Tadi sudah dengar tadi paparan dari pendapat dari Mas Fidi. Film ini menjadi berharap ini adalah langkah awalnya saja dan berharap ada
film berikutnya yang bisa menjelaskan lebih detail sehingga tanpa sadar telah memberikan sosialisasi dan edukasi bagi penonton baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, bahwa memang disabilitas itu membutuhkan wadah untuk kami bisa belajar mandiri gitu ya. Nah, untuk Mbak Ucu, tadi udah berharap ini langkah awal, berarti ada langkah berikutnya. Padahal belum tahu nih, film ini pasti tadi kata Mbak Ucu pendanaan, bingung masalah pendanaan. Ini berarti film ini walaupun durasinya pendek, saya yakin tidak sesederhana itu gitu ya. Pasti dalam pembuatannya, terus dana dan kerumitannya itu bagaimana bisa di-sharing Mbak ininya, biar kami bisa belajar, mungkin saja next time kami bisa membuat film sendiri. Mbak Ucunya? Terima kasih. Tadi saya sangat tertarik tuh dengan Mas Vidi dan sangat sepakat bahwasannya inklusivitas itu adalah seharusnya ya gitu. Seluruh atmosfer dari aspek dan dimensi kehidupan gitu sudah inklusif. Seandainya kita bisa menuntut seperti itu, saya akan ada di bagian bersama teman-teman yang di situ gitu, menuntut kesetaraan. Tapi kan sampai sekarang tuh kita harus semacam apa ya, udah dibikin undang-undang tapi terus masih nuntut gitu. Saya kebayang sekali tuh Mas Vidi. Juga apa namanya, cerita yang tadi Mas Vidi ceritakan itu sangat apa ya, seandainya di share gitu. Ini film yang saya bikin tuh simpel sekali dan saya juga kaget gitu mengetahui bahwasannya loh, bagi orang-orang non disabilitas gitu, hal-hal yang sangat basic, kalau saya sih bilang film saya ini basic banget gitu, alah dasar banget gitu loh. Tapi tuh apa ya, karena kalau saya ngobrol gitu menjadi ada misalnya nih saya pengen konsultasi dengan expert di bidang hak disabilitas di Indonesia gitu, sudah sangat tinggi. Jadi tuh saya melihat ada apa namanya ya, maaf ya Mbak Wita nggak ngomong tentang pendanaan dulu nih kan, saya Ya, terkait baik, dengan tidak apa-apa. Mas Didi Jangan tadi gitu. salah, Mbak. Jadi itu Ah, olah-olah kalau di apa ya, itu sudah sangat tinggi sekali kalau di tataran tuntutan, tapi pada pengawasan di lokalnya gitu, wah sangat basic dan susah sekali gitu. Terus tadi mendengar lagi tambahan masukan ya, pelajaran saya terus-terusan belajar ini dari teman-teman gitu. Bahwasanya tadi Mas Vidi cerita sulit sekali ruang geraknya untuk para guru tunanetra gitu, untuk apa yang namanya ya, melakukan kontak langsung gitu dengan anak-anak disabilitasnya sendiri gitu, yang mungkin mereka tuh akan menyerap lebih banyak pengetahuan seandainya anak-anak didik netra ini gitu memang langsung dididik sama guru yang memang dia sendiri tunanetra, tapi kok hambatannya fasilitas itu nggak ada gitu. Tadi cerita tentang loh, belum apa-apa malah saya nginjak ini duluan gitu, apa namanya, itu kan kayak gimana ya, kalau menurut pendapat saya menjadikan teman-teman guru yang apa namanya dengan disabilitas netra ini kayak second citizen gitu loh, kayak guru kelas 2 gitu kan, itu kan apa maunya gitu dengan hal seperti itu cerita lain yang sangat menarik. Dan bagi saya penting juga untuk orang-orang tahu kisah-kisah ini gitu, narasi-narasi yang bergulir di teman-teman guru sendiri, tantangannya bagaimana gitu, yang itu sangat berlapis gitu sih saya yang tadi sekali. Nah, tentang pendanaan, seandainya nih sekarang ya, kemarin saya sempat pulang ke Indonesia setelah 4 tahun nggak pulang. Jadi tuh abis bikin film kan COVID gitu kan. Sebenarnya mau bikin film panjangnya nih Mbak Wita, Mas Vidi ya. gitu, Mas Rafiq. Tapi karena COVID kemudian nggak jadi. Terus apa namanya, dan Dea dan Salsa itu dia tuh lulusan 2020. Jadi mereka ini lulusan anak-anak SMA yang lulusnya tuh nggak datang gitu kan. Yang apa namanya, kalau masih ingat waktu itu ya 4 tahun lalu gitu, mereka lewat Zoom gitu lulusannya. Nah sekarang Dea sendiri udah lulus, apa namanya, dia ngambil political science di University Mary Washington. Saya datang sendiri kemarin ke apa namanya bulan Mei lalu ke wisudanya gitu, dan dia dapat summa cum laude. Jadi dia sangat aktif juga gitu di apa namanya di pendidikannya. Nah dengan Salsa apa namanya, saya malah agak kesulitan tuh terakhir ditanya komunikasi sebelum terakhir ini ya, semacam kayak tahun lalu lah saya tanya,
Sasa gimana kuliah kamu? Karena dia juga berhasil masuk ke UNJ, apa namanya, untuk pendidikan khusus. Jadi apa yang dicita-citakan dan mereka maui dan ada dalam film gitu, dilalah, kok alhamdulillah terwujud gitu. Dia sekarang sedang internship di beberapa, nyari internship, dan tapi sepertinya udah dapat di satu tempat. Nah, Salsa belum lulus. Jadi tuh memang di antara mereka sendiri, seperti kita kan lagi-lagi ya tidak bisa membanding-bandingkan orang, setiap orang punya Benar kapabilitas sekali. sendiri-sendiri, setiap suasana juga begitu. Kembali ketika saya pulang, saya ketemu di Good Pitch Indonesia dengan teman-teman tuli yang mereka bikin film, apa namanya, dan mereka sendiri yang mendirect atau menyutradarai. Kemudian Mas Ismail, mungkin teman-teman tuh kenal, ada namanya Mas Ismail dari, aduh saya lupa, tapi dia apa namanya, dia ngikutin cerita filmnya tentang Luffy, penyanyi dan penari, dia tuli juga gitu. Dan teman-teman ada produser dan teman-teman non disabilitas juga yang membantu, tetapi lebih di apa namanya, mereka sendiri yang berperan gitu. Saya sendiri sebenarnya Mbak Wita, Mas Vidi sangat memimpikan dunia yang seperti itu, nggak butuh lagi orang-orang kayak saya lah untuk bikin cerita-cerita yang dinarasikan oleh teman-teman sendiri, kan sebenarnya pasti akan lebih kuat gitu ya. Tapi saya bisa membantu untuk sama-sama mensupervisi gitu, dan bareng-bareng bikin apalah yang bisa saya bantu gitu. Tapi tuh mungkin dengan cara seperti itu pendanaan juga lebih enak, kalau istilahnya adalah pendanaan gitu. Jadi sekarang kalau ingin membuat film, tergantung kalau menurut saya target kita itu apa gitu. Kalau apakah film untuk komunitas, apakah film untuk regional, ataukah film untuk katakanlah Asia Pasifik, ataukah mau internasional gitu. Jadi cerita-cerita yang mau kita sampaikan, narasi-narasi yang mau kita pinjam untuk disebarluaskan gitu, itu tuh menentukan bagaimana sebuah cerita itu dikemas sebagai sebuah produksi. Ini beda lagi ya. Kalau tadi tuh juga saya ingin mengatakan, ini mereka nih bukan artis, jadi kalau di dokumenter ini disebutnya itu karakter. Jadi tuh misalnya nih saya mengikuti cerita Mas Vidi atau Mbak Wita gitu. Ya karakter yang diikutin. Jadi bagaimana karakter ini berubah dari awalnya dia nggak percaya diri, penuh dengan tantangan, terus apa yang dia lakukan gitu kan, si Salsa, ya udah gitu. Aku tuh memang pengen masuk SMA gitu, inklusif gitu. Dia sendiri yang pengen, bukan kepengenan saya. Si Dea juga minta, Mama aku mau summer camp, terus aku cuma boleh diikutin nggak? Jadi apa namanya, saya juga milih-milih karakter. Maksudnya tuh karakter yang ingin ditampilkan kan sebenarnya tuh meskipun mereka anak-anak dan terlihat ketika ditayangkan sederhana sekali, padahal tidak mudah. Saya melakukan riset atau ngobrol-ngobrol gitu, bagaimana teman-teman muda tunanetra gitu. Kalau diajak diskusi misalnya nih ya, teman-teman saya ngobrol dengan teman-teman apa namanya, tunanetra, tapi dia udah mahasiswa, deg-degan katanya. Jadi tuh untuk apa namanya, mereka sendiri datang diskusi, dan diskusinya melibatkan teman disabilitas dan non disabilitas gitu. Mereka tuh berdebar-debar katanya. Itu yang saya dengarkan. Jadi kan di sini kok kayak low self esteem gitu. Ada perasaan apa namanya, rendah diri atau ada apa gitu. Ini siapa yang bikin? Ini kenapa sistemnya membuat anak-anak dengan disabilitas ini memiliki kepribadian yang seperti itu? Apa yang terjadi di rumahnya? Apa yang terjadi di sekolahnya? Kan gitu kan pertanyaan-pertanyaan saya sebagai non disabilitas gitu. Nah, untuk produksi sih, kalau kebayangkan seandainya ini adalah katakanlah kita nggak usah jauh dulu nih Mbak Wita, kita di lingkungan sendiri gitu, guru-guru ini cerita-cerita kamu apa? Oh ini, terus kemudian kesulitannya kan memang kemudian harus, kalau saya di Amerika karena sangat mahal sekali untuk meng-hire kamera person, jadi saya belajar di usia saya yang udah 40-an, untuk pertama kalinya saya belajar kamera. Jadi sebelumnya kalau di Indonesia saya selalu sewa kameramen. Kalau di sini mahal sekali lah. Pokoknya tuh
Yang paling murah tuh $50 1 jam. Jadi kalau misalnya saya ingin dia lebih kurang lebih $500, saya nggak punya uang karena saya nggak kerja di Amerika. Saya apa namanya bikin film, saya freelancer gitu. Di Indonesia biasanya saya bisa nge-hire, katakanlah kalau yang profesional ya gitu, antara satu ya. Jadi saya kepanjangan nggak nih, Mbak Wita? Bagaimana? Kepanjangan nggak saya Enggak, menceritakan proses silakan. produksinya? Tidak apa-apa, Nggak tidak apa-apa? masalah. Oh, oke. Tidak masalah. Nah, jadi itu saat di Indonesia nih sekarang kan teman-teman kameramen juga sudah ada gildenya ya, sudah ada union atau persatuannya gitu, kayak teman-teman di Guru Tunanetra juga gitu. Nah, katakan untuk menyewa kameramen gitu antara 1 sampai 4 juta. Dari range itu sehari di Indonesia, dan di Indonesia murah dibandingkan dengan di Amerika yang saya katakanlah tuh harus $100 setidaknya tuh minimal tuh. Saya kan nggak punya uang. Pergi-pergi aja saya ke tempatnya dia, naik bus dan naik kereta, bawa 3 sampai 4 tas. Kalau misalnya di Virginia sini susah sekali bikin film tanpa support system. Kalau di Indonesia mungkin ada yang bisa bantu terus apa gitu. Tapi itu kebayang kalau misalnya teman-teman di komunitas, terus apalagi sekarang dengan mudah misalnya gitu bisa pakai apa namanya kamera-kamera kecil atau handphone gitu. Narasi-narasi atau cerita-cerita itu sebenarnya saya percaya sekali bisa keluar dan bisa apa namanya diserap serta menginfluence atau membuat impact ke society gitu, ke masyarakat. Dan itu cerita-cerita yang tadi ceritain Mas Pidi, juga cerita-cerita teman-teman mahasiswa yang saya apa namanya riset gitu. Jadi tuh kalau menurut saya cerita-cerita itu apa namanya memiliki suara jauh lebih keras daripada hambatan-hambatan yang tadi dibilang kesulitan keuangan lah, kesulitan teknis lah, dan lain-lain. Saya percaya hal itu sih. Baik, berarti memang benar kan, filmnya mungkin terkesan sederhana, 36 menit lebih kurang, tapi prosesnya itu pasti lebih lebih sulit ya. Dan dari dana terus rumit, berarti Mbak Ucunya harus melakukan observasi terlebih dahulu pada karakter yang mau dipilih gitu ya. Biar film ini tuh benar-benar value-nya sampai pada penonton gitu ya Mbak Uci ya. Berarti kan dengan Iya. kata lain melakukan observasi yang lebih dalam dan itu membutuhkan waktu teknis karena di Mbak Ucinya di Amerika dalam posisi terbatas gitu ya, tapi tetap semangat berjuang untuk membuat film ini sehingga film ini tuh menjadi layak dan akses bagi disabilitas lainnya. Begitu ya Mbak Uci, benar? Betul, Mbak. Oke. Baik, kembali ke Mas Pidi nih. Tadi udah nih bahas tentang latar belakang, tujuan, dan sistem pembuatan film ini. Sedangkan Mas Pidi kan selain menjadi seorang guru, aktivis disabilitas juga, dan juga menghasilkan karya, menjadi novel, penulis gitu ya, cerita. Nah, tadi udah ditawarin nih, ada film, ya bukan ditawarin sih, dalam artian dihadirkan gitu ya, dihadirkan film yang akses bagi disabilitas. Mungkin Mas Vidi ini udah mulai kreatifnya mulai terpancing gitu. Mungkin tulisannya kemarin mungkin bisa difilmkan, bisa jadi apa ya? Maksud saya kita selama ini bergerak pada tulisan, mungkin mau berpindah ranah pada dunia yang dalam artian kita bisa mengeksplor kehidupan disabilitas lagi itu biar bisa lebih mengedukasi dalam suatu film. Itu bagaimana menurut Mas Vidi? Oke, betul. Sepakat sebetulnya Mbak Wita. Jadi sebelumnya begini, latar belakang saya menulis itu kenapa? Itu sebetulnya kembali lagi kepada tantangan inklusivitas yang kita hadapi gitu ya. Dan juga Mbak Ucu ya. Sebetulnya kami itu selaku guru itu tidak mengajar tunanetra. Jadi kami guru yang notabene apa namanya mendapatkan kuota afirmasi yang 2% itu untuk disabilitas, dan alhamdulillah kami lolos di situ dan menjadi ASN atau PNS guru yang ditempatkan di apa namanya di sekolah-sekolahan yang bukan mengajar tunanetra, sekolah yang berlabel inklusif pun tidak gitu ya. Dan itu tadi kita kembali ya apa namanya kita di situ seakan-akan seperti
ya asal ditempatkan gitu saja. Efeknya banyak ya. Salah satunya yang tadi saya ceritakan. Kemudian eh, sebelumnya ini memang terkesan seolah-olah kita ketika bersuara seperti ini seolah-olah seperti menuntut dan menuntut terus. Namun kalau kita tidak bersuara seperti ini, saya pikir ini sangat urgent untuk disuarakan gitu Mbak Ucu dan Mbak Wita ya. Kenapa? Karena apa namanya tanggapan dari mereka-mereka masyarakat yang awam dan terkadang malah pejabat-pejabat kebijakan. Contoh konkretnya adalah saya pribadi ketika saya di situ menyampaikan ketidakaksesan apa namanya tempat saya, kemudian saya mengalami apa namanya di sana mengalami kesulitan dalam aksesibilitas gitu. Atasan saya yang notabene beliau adalah pejabat dalam dalam satu provinsi, tidak perlu saya sebutkan provinsinya ya, itu malah mengatakan seperti ini. Ya memang kadang-kadang pemerintah itu mengada-ada ya. Jadi kondisi kayak bapak ini masih dipekerjakan seperti ini kan kasihan bapaknya sebetulnya. Nah, kata-kata seperti itu sampai muncul dan itu dilontarkan langsung kepada saya gitu kan. Nah ini ketika saya ingin mengcounter perkataan si bapak ini kan kita tidak bisa karena posisi saya adalah bawahan beliau gitu kan. Ini menjadi masalah bagi kita yang ada di lapangan gitu Mbak. Nah, untuk apa namanya saya pribadi untuk mengcounter hal-hal semacam itu, jadilah saya membuat karya tulisan, menulis begitulah ceritanya. Nah, salah satu tulisannya adalah ketika asa dan cinta saling memberi makna itu sebetulnya adalah mengupas berbagai aspek ya dari kehidupan tunanetra. Saya berusaha untuk itu sebetulnya juga menceritakan di dunia tunanetra dalam asrama. Namun kita lebih melebar lagi selain pendidikan kita di situ mengupas yang namanya percintaan karena kadang-kadang percintaan pun di situ masih dianggap apa ya? Kadang-kadang sesama tunanetra juga agak mendiskriminasi. Jadi dalam satu dialog ya di buku itu ada seorang tunanetra yang memang notabene dia belum paham apa itu inklusivitas, apa itu diskriminasi. Makanya dia bertanya kepada salah satu temannya yang juga tunanetra. Dia menanyakan, loh, tunanetra itu bisa jatuh cinta ya rupanya? Kok bisa ya? Kalau orang awas kan jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau tunanetra dari mana turun ke mana gitu. Nah, itu terjadi gitu kan. Kenapa? Karena dia nggak tahu gitu kan. Sampai-sampai si temennya yang ditanya yang baru ceritanya kan si cewek ini baru saja putus cinta. Jadi dia sampai mengatakan apa iya sih kita ini yang notabene tunanetra juga harus didiskriminasi dalam hal percintaan, dalam hal cinta gitu kan. Ya cinta itu kan juga fitrah, kita juga mengalami dan lain sebagainya lah gitu. Jadi panjang itu ceritanya. Jadi saya berusaha mengungkap hal itu dalam novel itu. Banyak aspek-aspek lain yang saya munculkan di situ. Dan kalau tadi ditanyakan Mbak Wita, bagaimana seandainya difilmkan? Nah ini tinggal bagaimana nanti sama Mbak Ucu lah itu silakan ditanggapi. Kalau saya yang penting udah kalau memang ini bermanfaat untuk difilmkan bisa apa namanya lebih mewarnai inklusivitas di Indonesia khususnya itu sangat kita harapkan. Dan selain itu ya sedikit lagi Mbak. Selain itu saya membuat buku lain yang sebetulnya untuk mengcounter juga. Salah satu bukunya adalah Menakar Inklusivitas di Indonesia. Itu buku saya yang ketiga. Itu berbicara sebetulnya tentang berbagai macam aturan yang ada di Indonesia ini yang berkaitan dengan masalah inklusivitas. Agar apa? Ucapan-ucapan seperti atasan saya yang mengatakan seperti tadi, itu nggak benar dan nggak pantas gitu loh. Ini pun aturannya banyak seperti ini. Kenapa masih bicara seperti itu? Nah itu sebetulnya latar belakang saya menulis. Itu aja Mbak Esa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dari ceritanya Mas Fit itu jadi terinspirasi juga ya. Jadi kan banyak ada film dari Mbak Ucu yang memberikan value persahabatan. Mungkin bisa bukan hanya Mbak Ucu, mungkin ada yang lain gitu ya. Para sutradara muda yang tertarik melihat di kehidupan disabilitas tadi mulai dari pendidikan bisa dari pendapat kehidupan penghargaan atau penghidupan layak ketika mendapatkan pekerjaan dan posisi mereka di masyarakat atau mungkin bisa dikaji dari percintaan. Benar sekali yang terkadang mungkin ada diskriminasi dan saya menjadi menariknya di sini posisi film
Sejauhku melangkah gitu ya, selain menggambarkan tentang disabilitas netra, karakter dua remaja putri yang meraih cita-citanya, di sini saya tertariknya ketika ada audio description-nya, jadi ada narasinya. Jadi saya waktu pertama kali menonton film ini sedikit agak oh ada ininya, ada narasinya, ih keren kayak gitu kan. Nah ini membuat apa ya tertarik kenapa tidak ada film-film lainnya yang mungkin tadi yang romansa persahabatan, bisa aja romansa cinta dan atau romansa tentang motivasi kehidupan tentang kehidupan disabilitas netra. Mungkin Mbak Ucu dari mana inspirasi kok bisa kepikiran untuk membuat narasi, terus yang tadi deskripsi yang si detail itu, terus ya apa sih yang menginspirasi untuk Mbak Ucu untuk melakukan menyelipkan audio deskripsinya di sana? Mungkin Mbak Ucu bisa jelaskan cerita? Ya, jadi saya tuh sudah sangat lama bermimpi kalau film-film, saya udah bikin film sekitar 13-an. Ada yang Mm-mm. pendek, ada yang panjang gitu. Tentang isu disabilitas, kebetulan dua-duanya itu disabilitas netra. Jadi tuh Mm-mm. ada dua. Tapi saya tuh udah lama pengen, tapi nggak punya uang. Karena kan biasanya lagi-lagi kalau produksi, karena kalau di Indonesia ya, ini Mas Vidi nih, Iya. kalau menulis memang kita tuh apa namanya, saya juga penulis. Jadi kalau menulis emang kita harus ceritanya sepersonal mungkin. Kalau dalam pengalaman saya ya, saya share sebagai buku saya beberapa diterbitin sama Gramedia dulu tahun 2006 gitu, 2009-an. Jadi tuh kalau menulis emang kita tuh harus seegois mungkin, harus sepersonal mungkin, harus seindividual mungkin karena kita apa ya, yang kita kulik adalah karakter dan pikiran kita sendiri. Ketika bikin film, aduh, itu tim kan, gitu. Mm. Jadi antara kalau bikin dokumenter tidak seheboh bikin film fiksi gitu. Film fiksi itu krunya bisa dari yang paling sederhana katakanlah saya tahu tuh ada film Hollywood filmnya bagus dan menang beberapa menyabet beberapa apa namanya Oscar gitu dan dia tuh karena pembuat filmnya apa awalnya pembuat film dokumenter dan ingin produksinya sederhana dia cuma 12 kru aja. Itu yang paling sederhana. Saya ngambil dari Hollywood ya. Judulnya Mm-mm. Nomadland. Judulnya Nomadland. Nanti saya tulis di sini judul filmnya itu dan kayaknya apa namanya nantilah saya tulis ya. Ini nih, saya Nomadland. Oke, judulnya tuh Nomadland. Jadi tapi itu dapat penghargaan di mana-mana dan apa namanya filmnya bagus. Sutradaranya perempuan Asian American. Jadi orang Asia tapi lahir di Amerika gitulah. 12 kru gitu. Di Indonesia sendiri saya tahu Mas Riri Riza pernah bikin film juga 12 kru juga gitu. Itu yang paling sedikit itu kalau pakai pendekatannya kayak dokumenter. Yang paling banyaknya itu antara 200 sampai 220-an krunya keseluruhannya. Jadi kebayangkan. Nah, Mm. saya sendiri kalau di jumlah-jumlah itu dari dari riset gitu sampai dengan pasca produksi kurang lebih berapa ya? Tidak nyampe 15 gitu. Nah, untuk mengorganisir dari riset, kemudian apa namanya praproduksi, terus produksi, terus pasca produksi, terus distribusi, kan belum harus ditonton ya gitu. Jadi kalau di Indonesia nih itu tuh harus dipikirin sendiri gitu. Jadi kadang kita bikin budgetnya cuma Mm. sampai dengan distribusi atau bahkan pasca produksi. Kebanyakan tuh orang nggak memikirkan kalau udah filmnya dibikin terus mau main siapa yang nonton gitu loh udah Mm. capean duluan jadi bikin film ini aja tuh yang pendek itu tadi banyak materinya makanya saya waktu itu pengen bikin film panjangnya sebelum pandemi tapi kayak anak-anaknya juga udah bertumbuh kan saya udah bilang sendiri apa Mm. namanya udah lulus gitu sekarang jadi tuh aduh gitu apa namanya saya tuh hanya sampai produksi aja deh pokoknya filmnya saya aja tuh udah capek banget gitu nggak punya duit lagi untuk aduh gimana gimana gitu loh untuk nambah lagi tapi saya selalu bermimpi film-film saya itu pengen bisa diakses oleh semua kalangan gitu ada bukan hanya untuk tunanetra aja tapi juga untuk buta tuli ya apa namanya Ya. untuk yang nggak temen-temen nggak dengar gitu jadi itu motif untuk dua film saya tentang disabilitas netra
Aku ngapain bikin film kalau nggak ditonton sama teman-teman? Ya ya. Suaranya terputus-putus, Mbak Ucu, Ya, atau sinyal saya yang bermasalah? Bagus dari bau ucunya itu. Oh, dari Mbak Ucunya ya, bukan dari saya. Ya. Baik, mungkin Mbak Ucu Suaranya putus. intinya di sini Mbak Ucu mengatakan bahwa memang film ini dibuat bukan intinya mau ditonton gitu ya, makanya terinspirasi sehingga accessible bagi disabilitas, bukan hanya netra, memang untuk para disabilitas lainnya. Makanya film ini dibuat semenarik mungkin, seenak mungkin gitu ya, sehingga para disabilitas lainnya bisa menikmati film ini, bisa value-nya kesampaian yang ingin disampaikan Halo, oleh si pembuat filmnya, Mbak Ucu sendiri. Baik, Mbak Ucu, terdengar halo, suara halo, saya? ya, Ya. Oh ya, terdengar, terdengar, terdengar. terdengar. Berarti Nah, suara sinyal saya di mau sana. lanjutin cerita sedikit ya. Boleh, Jadi itu boleh, silakan. Di Bali ada namanya Mini Kino. Dan Ya. Mini Kino ini sudah punya sekitar 12 film, sepengetahuan saya, yang oleh mereka dibikinkan audio description-nya. Jadi tuh kalau teman-teman nanti nih Mas Rafiq, apa namanya Mas Rafiq, terus Mbak Wita, Mas Vidi, kalau mau mengakses dan melihat film-film yang ada suaranya juga gitu, silahkan menghubungi Mini Kino. Mereka sudah punya filmnya. Jadi tuh, maksudnya tuh Bagus. sutradara-sutradaranya tentu harus ditanyain dan dimintai izin sendiri. Tapi film-filmnya itu udah ada. Mereka punya database. Dan mereka bahkan punya, ada Mila nggak di sini? Kalau ada Mila Kamil di sini nih ikutan juga. Jadi ada pekan, bukan pekan ya. Jadi tuh pekan inklusif mereka bikin, memutarkan film-film dengan audio description. Jadi saya dibantu sebenarnya oleh Mini Kino untuk membuat audio description ini. Jadi Oh. kalau membantu sistemnya gini, ketika kita tidak punya budget, kita bilang ke mereka, jadi harus respect each other ya satu sama lain. Kami beneran nggak punya budget gitu. Bahwasanya film ini aja udah jadi, saya berterima kasih. Tapi itu kemudian apa namanya? Kalau sudah ada uang gitu, tolonglah dikasih ke untuk berapa biaya sebenarnya yang kalian kemarin itu cover untuk sewa orang. Karena dalam tadi kalau mendengar ada suara yang beda-beda gitu, talentnya aja tuh dia lebih dari 8 dan tidak bisa sehari gitu. Jadi ada yang menerjemahkan dulu, terus ada harus sewa studio, terus ada 8 orang ganti-ganti, terus orang-orang itu juga tidak ada di lokasi yang sama, transportnya tuh ada yang dari Tabanan katanya gitu di Balinya. Jadi itu apa namanya? Ketika sudah kita misalnya suatu hari udah secure, saya sendiri kalau misalnya ke non organisasi yang non disabilitas, saya minta screening fee karena pembuatan film ini banyak sekali dari kantong pribadi. Ya, Mila. Halo, apa Ya, kabar, halo, Cu? dilanjutin saja. Apa kabar Mbak Dia, Mas Vidi? Ya, Ya. Pak Benar. Ada yang bisa saya bantu? Tadi disuruh menyalakan kamera. Tidak ada. Enggak. Oh, enggak ada, ya udah. Tadi soalnya ada pesan diminta untuk menyalakan kamera, jadi saya nyalain Saya kamera. bilang tentang Hah? akses film di Mini Kino itu loh, Mila. Oh, iya ada Mini Kino Film Week. Mereka tiap tahun kan bikin Mini Kino. Mini Kino Film Week itu ada section khusus untuk film yang aksesibel. Jadi ada film dengan audio description-nya dan juga ada film yang pakai closed caption untuk teman-teman tuli. Gitu. Selain di Mini Kino sebenarnya ada juga ini Cu, yang film radio itu loh. Apa itu, Mil? Yang di RRI itu Mini Kino juga, kerjasama Mini Kino, kemudian KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Amin, sama RRI. Jadi tayang di RRI itu sebulan sekali, tiap Senin pertama kalau nggak salah. Saya biasanya suka share juga sih infonya di Facebook atau LinkedIn saya kalau pas mereka lagi mau siaran gitu. Jadi untuk saat ini
untuk teman-teman sudah ada 2 itu, teman-teman tunanetra sudah ada 2 itu. Tolong Baik, ditulis terima lah Mila. kasih Kenapa? Mbak Mila. Tolong Terima kasih ditulis, Mbak Mila. tolong Oh, ditulis di oke. mana bisa didapatkan akses-akses untuk teman-teman tentang cerita-cerita ataupun apa namanya Audio. yang terkait Ya, audio benar. description. Oh, Audio 1. description. Ya, benar. Biar kami bisa mengakses dan pengetahuan kami itu lebih banyak dan semakin termotivasi gitu ya. Karena kan terkadang memang perjuangan itu kadang turun gitu ya, apa motivasinya. Jadi kalau bisa nonton film, kita lihat dari perbandingan, bukan perbandingan sih sebenarnya, melihat ada yang berjuang, jadi sama-sama berjuang tuh lebih enak gitu ya. Ya benar, boleh nanti bisa diakses linknya atau alamatnya bisa, jadi untuk para audiens juga bisa mengaksesnya. Terima kasih untuk Mbak Mila. Baik, Kembali Mbak Dia. Sebentar, ya. yang mungkin kalau misalnya diizinkan oleh Mas Vidi-nya, bisa tuh buku Mas Vidi di audiobook narator kan kalau diizinkan oleh apa namanya copyrightnya oleh Mas Vidi-nya. Karena Oh, begitu. kalau dalam persepsi saya akan sangat bagus untuk menceritakan apa namanya ya, menceritakan kisah yang bukan ditulis oleh orang bisa lihat gitu loh, langsung oleh yang nggak bisa lihatnya Disabilitas netranya. sendiri. Ya. Terus di audio deskripsikan, di audio narator gitu Mil, bisa tuh ditodong tuh si Amin atau dimanapun Ya pendanaan. pendanaan buku gitu. Kalau dibolehkan sama Mas Vidinya. Iya. Oke. Nah, ini masalah todong menodong ini ceritanya jadinya ya. Agak ngeri ya. Baik, terima kasih. Talk show-nya ini menarik sekali gitu ya. Dan kita memang terbatas pada waktu, mohon maaf sebelumnya. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk bermimpi ya, terbatas dalam untuk mimpi, cuma talk show-nya saja yang terbatas. Untuk Mas Vidi dan Mbak Ucu, saya harapkan untuk menyiapkan 1 pertanyaan kepada para audiens, agar audiens bisa menjawab dan mendapatkan door prize dari IGTI. Jadi mungkin sebelumnya saya berharap kepada para audiens untuk nanti ketika ingin menjawab pertanyaan silakan buka kameranya on cam, lalu nanti audionya diaktifkan, jadi bisa menjawab pertanyaan dari Mas Vidi atau Mbak Ucu. Yang mana dulu yang mau memberikan pertanyaan, mungkin Mas Vidi atau Mbak Ucu? Terkait dengan kita pada hari ini. Mas Vidi, lempar-lemparan. Mas Vidi, mau dong aku bukunya beli dong saya. Gimana tuh? Insya Allah nanti Mbak. Iya, siap. Jadi kalau buku saya itu tahun depan insya Allah ini dari ini Kemensos itu sudah mau apa istilahnya dibrailekan. Saya kurang tahu juga apakah nanti mau dibuatkan audiobooknya, karena dia juga punya studio audiobook gitu. Jadi saya belum tahu nih. Karena kan kemarin diminta bedah buku di Kemensos, setelah itu kita apa namanya ya sudah diorder untuk tahun depan masuk ke BLBI namanya, Balai Literasi Braille Indonesia, dan BLBI itu punya 2 versi, Braille dan audiobook. Nah, saya belum tahu nanti apakah dia di audiobook kan atau di Braille kan. Nah, meskipun untuk pertanyaan begitu, Mbak Uca adalah lanjut. Enggak, aku malah pengen ini. Meskipun begitu, karena kita sama-sama kreator ya, jangan pernah lupa copyright dan hak cipta. Jangan mentang-mentang kita apa namanya sangat ingin membantu atau berkontribusi, tapi kemudian lupa akan hak kita gitu. Karena once itu udah keluar, pokoknya harus ingat itu ya. Oke, pertanyaan. Iya, pertanyaan. Oke, silahkan nih siapa? Ini kan saya ada 2 tokoh ya dalam film ini, 2 karakter yang diikuti dalam film ini, gitu. Di manakah mereka tinggal? Oh, di manakah mereka 2 karakter tadi ya? Si 2 karakter film tersebut di manakah mereka tinggal? Berarti 2 tempat berarti ya? Katakan 2 karakter ya. Baik, ada yang mau menjawab untuk para audiensnya nih. Tadi udah nonton bareng selama 36 menit dan terus dengan ngobrol bareng juga sama sutradaranya langsung. Silakan aktifkan audionya. Siapa yang mau menjawab? Di Indonesia juga. Sebutkan. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan siapa dulu? Mas siapa? Oh, perkenalkan saya Bagaimana Maksud Intihon dari Jakarta Selatan. Jakarta Perkenalkan Selatan. saya Maksud Intihon dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Baik, mau menjawab pertanyaan Mbak Ucu?
Mau jawabannya di asrama. Asrama ada 2 tempat kan, ada 2 karakter. Maksudnya dijelaskan secara detail mungkin, bener Mbak Ucu kayak gitu? Tempatnya di mana ya? Tempat berarti negara ya atau lebih tepatnya? Kayak Oh, di mana negaranya. tuh? Negaranya 2 karakter tadi di mana saja? Coba ada 2 karakter, Mbak Salsa sama Mbak Dea dalam posisi itu. Mau jawab? Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat dan Indonesia. Yang mana Indonesia? Yang Mbak mana? Yang karakter yang mana? Oh, Indonesia itu Mbak Salsa, yang Mbak Dea di Amerika Serikat. Oke, Mbak Uci bagaimana jawabannya? Benar atau Ada salah? lagi yang lain nggak? Ada lagi yang lain nggak yang mau Oh, yang lain jawab? dulu, Makasih. yang lain. Oke, saya simpan dulu untuk Mas yang di Jakarta Selatan. Oke, yang lainnya silakan diaktifin audionya. Nggak ada ya? Silakan. Belum ada nih kayaknya. Saya boleh jawab nggak sih? Pada deg-degan itu Mbak Ucu. Bagaimana? Deg-degan ketemu sama sutradara. Itu pada deg-degan ketemu sama sutradara itu kayaknya. Enggak lah. Ya udah Oke. langsung aja ya Mas Vidi. Jadi yang satu betul di Amerika sama di Indonesia. Dea di Virginia. Amerika. Salsa di Jakarta Timur. Jakarta Timur, lebih Jakarta spesifik Timur. ya. Oke, benar Udah betul berarti aja. Mas Maksum betul karena ada lagi yang jawab. Oke, baik Mas Maksum ya. Di Jakarta Selatan nanti akan mendapatkan door prize dari IGTI nanti akan dihubungi oleh panitia. Lalu berikutnya nih Mas Vidi nih, kebiasaan manggilnya kakak ya. Mas Vidi, silakan buat pertanyaan. Baik, terima kasih. Ini padahal kalau kakak lebih kelihatan muda gitu. Oh, ya Allah salah. Oke, pertanyaan dari saya mungkin cukup simpel. Jadi kita sudah bercerita banyak tentang latar belakang berdirinya IGTI. Terus kemudian tadi di depan itu saya sempat mengawali dengan salam IGTI gitu kan ya. Salam IGTI, kemudian saya menyebutkan 3 kata itu. Nah, kira-kira salam IGTI itu seperti apa? Salam IGTI itu contoh apa namanya? Kadang kita menyebutnya moto atau tagline ya. Motonya IGTI itu yang saya sebutkan tadi apa saja? Baik, ada yang mau menjawab para audiens nih? Ada pertanyaannya nih, ada 3 kata. Oh ya, silakan. Siapa namanya dulu, Mas? Saya Rafindra dari Jakarta. Jakarta. Baik, apa jawabannya, Mas? Ya, untuk tadi yang diucapkan pas waktu pertama kali ya, tentang IGTI itu ada 3 kata, yaitu inklusif, edukatif, progresif. Oke, benar Mas Vidi? Tepat sekali. Tepat sekali. Baik, terima kasih kepada Masnya. Nanti akan dihubungi panitia untuk prize-nya. Nah, sekarang tadi udah nih kuis dari 2 narasumber kita. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya kepada narasumber kita. Untuk sesi pertama kita buka dulu 3, nanti kita lihat waktunya. Kalau memang memungkinkan kita akan buka sesi berikutnya. 3 pertanyaan, silakan diaktifkan audionya dan on cam ya, biar bisa dilihat. Jadi dipilih yang mana? Siapa mau bertanya? Itu Mbak Wita Irwan Dwi Kustanto. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas siapa? Dengan Irwan. Dengan Mas Irwan. Nah, Pak Irwan dari mana, Pak? Dari Mas Irwan Syah. Tulungagung. Halo Mbak Ucu, apa kabar? Halo Mas Irwan Dwi Kustanto. Iya, senior kita ini Mbak. Oh iya benar. Ya, idola saya. Saya Mbak Wita bukan bertanya tapi mungkin menanggapi sedikit saja ya bahwa dari aktivitas kita nih puluhan tahun di dunia disabilitas memang nampaknya gitu. Saya sepakat dengan Mas Pidi dan Mbak Ucu, kita harus bersuara sih. Baik kita disabilitas maupun teman disabilitas, sahabat disabilitas kayak Mbak Ucu, kita harus bersuara sih karena ternyata gitu di lapangan Mbak Ucu, di masyarakat, di penguasa itu di kepala mereka nggak ada disabilitas gitu. Sehingga kalau mereka mengeluarkan kebijakan, mereka lupa gitu bahwa ada disabilitas di dalamnya gitu.
Nah, kalaupun dipaksa gitu, mereka baru ingat dan akhirnya kebijaksanaannya ya sembarangan seperti kata Mas Pidi tadi gitu. Ya, yang penting ada kewajiban mengisi kuota gitu aja. Nah, jadi akhirnya kita harus bersuara. Sekarang saya sudah mengalihkan, dulu saya seringnya di belakang layar, Mbak. Sekarang saya ingin maju di depan gitu. Contohnya misalnya gini, hak cipta ya Mbak ya. Saya adalah desainer alat coblos tunanetra di KPU pusat ya. Gitu. Sampai sekarang nama saya nggak pernah dicantumin tuh di sana gitu. Dari 2004 sampai 2024, 20 tahun alat itu dipakai, nggak pernah disebut-sebut gitu. Jadi memang bahwa itu karya disabilitas, banyak orang yang kaget gitu. Apa iya gitu? Nah iya gitu. Tapi dulu saya menganggap bahwa saya ikhlas. Oh ya saya tenang aja gitu karena itu memang harus perjuangan gitu. Diam gitu. Tapi kok lama-lama memang akhirnya semua kebijakan-kebijakan itu ya tadi Mas Pidi akhirnya akibatnya seperti itu. Jadi karena di kepala mereka jarang melihat kita di jalan, di pasar, di mall, jarang sekali di media massa gitu. Sementara teman-teman di lapangan kita ini turun jalan jualan kerupuk lah, pijat keliling lah gitu. Sementara yang lainnya naik kapal jet pribadi dan sebagainya gitu kan. Jadi ya terlalu jauh gitu ininya. Jadi saya hanya senang malam ini bahagia. Yuk sama-sama Mas Pidi, Mbak Ucu, Mbak Wita dan kawan-kawan kita bersuara yuk. Itu sekecil apapun yang bisa kita suarakan. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan atas sharing dan sarannya dan memotivasi kami agar lebih baik lagi dalam mensosialisasikan kebutuhan kami sehingga kami mendapatkan wadah yang bukan wadah sih, maksudnya lebih mendapat penghidupan yang lebih layak gitu ya, dihargai di tengah masyarakat. Terima kasih. Sekarang ke audiens lainnya yang ingin bertanya, silakan. Saya beri waktu untuk para audiens untuk bertanya. Saya ingin komentarin Mas Irwan tuh, Boleh, idola saya. boleh silakan. Silakan Mbak Ucu. Aku tuh Mas Irwan. Aku kalau sama Mas Irwan inilah merasa akrab dan satu ideologi gitu. Dan sangat sepakat dengan ide-ide yang emang harus radikal. Jadi tuh kalau menurut saya kan kalau kita hanya diberi gitu, terus sudah diberi pun juga udah katanya diberikan, tapi ternyata tidak diberikan sampai dituntut gitu. Jadi kalau misalnya tuh Mas Irwan dengan teman-teman yang di sini dan di organisasi apapun itu gitu mau bersama-sama bikin lagi gerakan yang juga memperlihatkan kayak kalau di Indonesia tidak hanya kalau di Amerika tidak hanya ada ED, American Disability Act gitu. Jadi melalui undang-undang itu betul-betul dilegislasiin dan disosialisasikan di antara seluruh komunitas disabilitas sampai mereka tuh memang bisa menuntut dan takut. Jadi ada cerita, saya mau cerita dikit nih. Kalau nanti ke internet ada namanya Haber Nirma. Dia Instagram, tapi dia tuh aktivis juga. Dan dia tuh nggak bisa lihat, dia perempuan. Terakhir itu kayaknya dia diundang di DNC. Jadi Democrat National Convention. Saya tidak begitu paham disabilitas di Amerika itu bagaimana, tapi bahwasannya mereka dilibatkan dalam konvensi atau kampanye partai gede, kan ada 2 partai aja kalau di Amerika, yaitu Demokrat sama Republikan. Tapi aktivis disabilitasnya itu dilibatkan dan mereka juga diberikan forum untuk melakukan kampanye. Jadi mereka membuat banyak sekali wings organisasi sayap gitu. Kalau di Indonesia kan ada Pertuni gitu. Tapi berdasarkan waktu yang terus berjalan, apakah Pertuni betul masih mewadahi kita? Sementara kan kalau satu wadah saja kan tidak cukup gitu. Maksudnya saya melihat di dapur saya saja gitu. Saya tuh kadang butuh banyak wadah untuk mengisi kebutuhan saya gitu. Di Amerika juga sama. Meskipun sudah ada American Disability Act gitu, dan undang-undang ini yang justru melindungi untuk teman-teman disabilitas
apapun itu disabilitasnya, untuk memiliki banyak sayap yang dari waktu ke waktu memenuhi kebutuhan mereka. Ini ada IGTI gitu kan. Tapi IGTI juga mungkin bisa gabung lagi dengan yang lain yang di luar itu gitu. Mas Irwan tuh kalau bisa bikin sesuatu yang memang kayak aktivis, saya nggak tahu ya, kayak apa, nggak harus di jalanan, tapi betul yang kelihatan dan menyuarakan dan tidak diwakilkan oleh siapapun. Maksudnya tuh kalau orangnya komunitas tuli gitu, ya sama orang-orang tuli gitu. Kalau komunitas nggak bisa lihat, ya sama orang-orang nggak bisa lihat gitu. Dan itu kelihatan mereka di jalan, di dalam kampanye menuntut hak, dan emang betul tuh harus jangan takut. Itu aja sih, sorry ya kalau bersuara saya gitu udah ya. kayak kompor. Terus bersuara. Ya, benar-benar. Oke, ada yang saya mau bersiap bertanya? Pertanyaannya kepada narasumber kita nih, biar sama-sama belajar kitanya. Atau Ya, kalau pertanyaan belum ada yang ada. Nah, sudah ada? Di audionya belum aktif kah? oh, belum Yang ada. Kalau belum ada, saya ingin komentarin juga sedikit tuh Pak Oh, Irwan. boleh, Jadi silakan sambil menunggu yang ingin bertanya. itu apa namanya, pernah saya alami juga itu Pak Irwan. Jadi memang kita yang bersusah payah, tapi ketika itu sudah apa namanya karya kita atau usaha kita itu sudah muncul, malah yang menikmati orang lain gitu ya. Kalau kami di instansi saya ya, tidak perlu saya sebut instansinya ya. Jadi dulu kita sering dengan komunitas-komunitas disabilitas itu menyuarakan untuk mengadakan yang namanya Pokja inklusi gitu kan, supaya nanti apa namanya kita itu terbantu dengan adanya Pokja inklusi. Tapi ketika ternyata direalisasikan adanya Pokja inklusi, kita yang notabene disabilitas itu tidak dilibatkan dalam Pokja inklusi tersebut gitu. Saya agak lucu juga gitu kan. Katanya kan talking about us without us is nothing gitu kan. Jadi kenapa? Karena dia berbicara tentang inklusivitas, disabilitas, tapi kita sendiri yang notabene juga ada bekerja di instansi tersebut justru tidak dilibatkan. Ya, tidak terlibat di dalam sana. Baik, ya, sepertinya ada yang mau bertanya, Mas Pidi, audionya. Tadi silakan. ada suara tadi kayaknya, suara Mbak-mbak kayaknya ya. Tidak ada tuh. Halo. Halo, ya. Selamat malam. Mohon izin pertama bertanya ke Mbak Ucu, selamat pagi. Maaf, sebelumnya dengan namanya dulu, Mbak. Namanya dulu. Saya Rifkul Uswati. Mohon maaf, lupa. Ya, dari mana? Saya dari Blitar, Jawa Timur. Blitar. Baik, silakan bertanya. Iya. Jadi kemarin saya sempat penasaran sekali dengan Sejauh Ku Melangkah sampai akhirnya saya dapat kesempatan informasi dari Bu Mila. Saya ingin menanyakan kenapa film ini tidak mungkin dimasukkan ke Netflix atau Prime Video. Yang saya tahu Netflix itu sudah ada fasilitas AD, dan kenapa tidak ditayangkan di TV, atau mungkin waktu itu saya ingin nonton ini sebenarnya, tapi ternyata harus ada syarat-syarat tertentu yang misalnya saya harus mengumpulkan banyak orang dari organisasi disabilitas netra untuk bisa menonton ini dan mendapatkan izin dari produser. Mohon tanggapannya Mbak Ucu. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Mbak Ucu. Silakan untuk menjawab secara langsung mungkin pertanyaannya. Mbak Rifkul, sebenarnya itu ini kan filmnya emang dua negara gitu. Sebenarnya dengan itu tuh udah juga termasuk kalau bisa ngelihat itu interregion. Jadi tuh ada di YouTube tuh ada, di Al Jazeera ada. Jadi kalau misalnya mau nonton saja, gini, juga untuk teman-teman Mbak Rifkul Uswati ini bukan disabilitas kan ya Mbak Rifkul ya. Jadi tuh saya bisa kirim link di sini, bahkan gitu ada di YouTube film ini, tapi lewat Al Jazeera. Jadi karena gimana ya, saya harus bilangnya, ketika kita bikin film itu sangat susah sekali, dan ketika ada platform yang mau membantu untuk akan ada di situ terus. Jadi film ini ada di situ, versi TV-nya 24 menit, tapi pakai bahasa Inggris gitu. Kalau yang dimaui adalah nonton film ini gitu, itu saja maka bisa lihat.
Dan di Al Jazeera juga bisa ada apa namanya sisinya, dalam artian kayaknya bisa pakai bahasa Indonesia juga kalau nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Kalau tadi kan dibalik tuh semua yang bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan, kalau di Al Jazeera ini yang bahasa Indonesia semua diinggriskan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk akses publik itu ada gitu. Kenapa nggak di Netflix gitu? Karena saya sudah terkait perjanjian. Kalau yang kalau ada di platform lain, ya sejauh ini harus di situ saja dulu gitu. Nanti mungkin bisa saya tanyakan lagi tentang hal itu dalam term waktu tertentu. Jadi itu ada di Al Jazeera, YouTube itu akan selamanya. Jadi itu sangat accessible untuk semuanya. Jadi kalau tapi untuk yang tidak bisa lihat. Kalau untuk untuk yang bisa lihat, untuk yang tidak bisa lihat, saya permudah semuanya kok. Apa namanya? Itu gratis, terus apapun juga boleh, maksudnya gitu, asal jangan diupload. Karena saya ya lagi-lagi punya perjanjian dengan si Al Jazeera itu. Jadi kalau misalnya ada yang upload, dia bisa tanya, loh itu siapa? Kok dapat filenya? Itu bagaimana ceritanya? Gitu. Kamu melanggar perjanjian seperti itu. Saya ingin film saya ada di Netflix, mau banget. Nggak tahu namanya gimana caranya gitu. Kalau ada di sini yang tahu bagaimana caranya juga gitu, saya mungkin juga bisa tawarin ke mereka, kan harusnya platformnya bisa gitu ya. Akan sangat senang sekali. Ya, makasih Mbak Rifkul untuk mengingatkan lagi. Saya juga harus bertanya gitu karena udah Oktober bulan ini nih tahun ini 2024 itu akan menjadi udah 4 tahun berarti di Al Jazeera YouTube channel. Jadi baik. makasih ya untuk bertanya hal itu. Saya juga harus diingatkan dan harus lebih gigih lagi. Mungkin harus tanya ke Netflix, hey aku punya film. Film terus mau ditawarin gimana cara masuk Netflix-nya gitu ya. Iya. Baik. Terima kasih untuk yang bertanya yang pertama. Yang kedua, siapa yang lagi mau bertanya mungkin dipersilakan. Waktu kita tinggal berapa menit lagi. Silakan sebutkan nama dan asal daerahnya. Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama siapa, Mas? Ya, saya Maksun Intihon. Saya ingin bertanya, sekedar bertanya nih. Ya, dari Kira-kira mana proses untuk rekaman sampai saya dari Jakarta. Oke, baik, silakan bertanya. Ya, kira-kira pertanyaan saya untuk proses rekaman sampai pembuatan audio description tuh membutuhkan waktu berapa lama ya dan sampai berapa hari atau berapa bulan? Itu saja Baik, pertanyaan dari terima saya. kasih. Oke, Rekaman terima itu maksudnya produksi. Rekaman itu maksudnya produksi atau gimana? Ngambil gambar gitu? Ya, seluruhnya dari maksudnya mulai proses mulai dari rekaman, proses rekaman atau keseluruhan. sampai keseluruhan sampai habis ya, selesai gitu ya. Mungkin 2 berapa lama? tahun lebih. Masya Allah, lama sekali. Saya sendiri harus bolak-balik Indonesia Amerika kayak 6 kali dan itu tuh nggak murah gitu. Ya. Karena harus observasi juga tadi ya, observasi Iya. harus biar Iya. dalamnya tuh ada feel-nya gitu ya. Baik 2 tahun. Dan lebih penting lagi yang lebih penting lagi kalau di sini karena saya masuk Mila tahu tuh karena film ini di bawah IFDEN dari Tribeca Film Institute. Jadi semuanya itu harus legal. Jadi semuanya itu harus bukan hanya sekedar ngambil gambar, saya juga ke VRC-VPI, Virginia Rehabilitation Center for the Blind Institution gitu. Itu tuh semua harus ada tanda tangannya dan nunggu mereka itu lama sekali. Di Indonesia Ya, juga sama. di prosesnya ya. Iya. Karena resmi karena mengikuti kompetisi di Tribeca tadi ya, Film Institute. Oke, satu lagi nih pertanyaannya. Untuk para audiens yang ingin bertanya, saya beri kesempatan sebelum saya mengakhiri talkshow kita pada malam hari ini. Ada? Tidak ada? Atau cukup? Cukup ya sepertinya. Atau masih ada? Tidak ada ya? Oke, cukup. Sepertinya saya akan memberikan kesimpulan pada talkshow kita pada hari ini, pada malam hari ini sebenarnya. Dan kesimpulannya bahwa sebenarnya film ini
adalah film yang memberikan inspirasi kita, memberikan gambaran bahwa perjuangan disabilitas netra itu memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan gitu ya. Karena sejauh ku melangkah berarti sejauh seberapa mimpinya akan diraih, sejauh itu juga kita harus berjuang untuk mendapatkan dan meraih mimpi tersebut. Sebelum saya tutup talkshow kita, mungkin Mas Vidi memberikan closing statement-nya untuk acara pada malam hari ini. Mas Vidi? Halo? Ini sinyal saya atau bagaimana? Enggak, Mas Vidi Halo. yang belum. Iya, iya. Mas Vidi-nya ada? Halo. Ya, Ya, memberikan closing statement-nya Mas sebelum Baik. talkshow-nya berakhir. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi singkat saja, menurut saya inklusivitas ini harus diperjuangkan dari berbagai macam aspek. Mungkin dalam hal ini Mbak Ucu berjuang untuk inklusivitas dari sisi perfilman. Adapun kita mungkin IGTI berjuang dari sisi pendidikan khususnya para guru, dan mungkin inklusivitas juga bisa diperjuangkan oleh aktivis-aktivis yang lain yang tentunya memiliki semangat untuk memperjuangkan inklusivitas. Karena seperti saya sampaikan di awal bahwasannya inklusivitas adalah sendi-sendi kehidupan kita, atmosfer kehidupan kita di berbagai aspek yang memang itu melekat khususnya kepada kita para disabilitas, dan umumnya sebetulnya kepada non-disabilitas pun inklusivitas itu sangat-sangat diperlukan. Itu saja Baik. dari saya. Terima kasih Mas Vidi. Tolong Mbak Ucu memberikan closing statement-nya. Bagi saya, merdeka adalah kita mengetahui apa yang ingin kita suarakan. Kita tidak takut untuk menyuarakan apa yang ingin kita suarakan, dan kita dijamin untuk menyuarakan apa yang ingin kita suarakan. Jangan berhenti bersuara. Itulah merdeka. Baik, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri talkshow kita pada malam hari ini, izinkan saya juga memberikan quote bahwa sebenarnya tak ada mimpi terlalu tinggi untuk meraih mimpi, yang ada hanya niat yang terlalu rendah untuk melangkah. So, kalian harus bermimpi karena lokasi mimpi, lokasi lahir kita boleh di mana aja nih, tapi lokasi mimpi tetap di atas langit. Dan mimpi yang dimimpikan oleh diri kita sendiri itu hanya sebatas mimpi, tapi mimpi yang diimpikan oleh bersama itu adalah kenyataan. Baik, terima kasih atas partisipasi dari dua narasumber kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Diawita Soka pamit undur diri, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke MC Pak Sis, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Wita, Mbak Diawita Soka, dan terima kasih kepada Mbak Ucu serta Mas Vidi sebagai narasumber. Salam hormat, salam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, yang diutarakan bisa terdengar meluas terutama di Indonesia ya, yang beberapa waktu yang lalu ya saya juga mengalami sendiri tentang hal-hal yang bersifat diskriminatif itu. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman disabilitas maupun pemerhati disabilitas, usai sudah pergelaran kita malam hari ini, talk show dan nonton bareng film Sejauh Ku Melangkah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan merdeka itu adalah kita bisa bersuara dan kita bisa berkarya, tidak ada diskriminasi bagi kita semua. Dan bagi saya pembawa acara, tapi sebelumnya untuk yang kedua kalinya, mungkin yang tadi yang baru bergabung bisa mengikuti sesi foto. Kita buka kamera dulu, aktifkan kamera, kita ambil foto sekali lagi, mungkin untuk dokumentasi, karena tadi saya simak ada beberapa peserta yang baru bergabung pada saat pemutaran film. Monggo silakan diambil fotonya dulu. Mas Abdi atau Mbak Hanin?
Kalau sudah tolong dikonfirmasi. Baik, terima kasih semua. Mudah-mudahan film yang inspiratif ini dapat memberikan kita inspirasi dan menguatkan kita semua, para penyandang disabilitas maupun para pemerhati disabilitas untuk senantiasa memperjuangkan hak-hak kita. Jadi kalau Mbak, saya ini mungkin yang tertua di sini ya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Manakala terdapat tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan merdeka. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Terima Terima kasih semua.